Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami telah bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu ya Bapa. Sebelum itu segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepadamu Bapa, kepadamu Tuhan Yesus, dan kepadamu Roh Kudus, karena Engkaulah Allah Tritunggal kami yang Esa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang Esa. Berikanlah kami pengetahuan, pengertian, dan akal budi-Mu ya Tuhan, supaya kami menjadi orang bijaksana dan rendah hati seperti diri-Mu. Urapi hamba-Mu pada saatnya Bapa, Engkau menjamal ya bibir hamba-Mu Roh Kudus, supaya apa yang ditaburkan menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita yang percaya katakan amin. Mari kita ucap salam kita. 1, 2, 3. Salutem en Christo en dunameon energemata. Salam di dalam Kristus, di dalam kuasa mujizatnya. Amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Sampai halaman berapa kita? Oh ya, sampai faktanya Yudas mati. Kemana ada yang baca WA nggak, Antropos? Segala sesuatu itu, orang itu demi uang manusia saling ngakal mengakal. Ya. Demi uang tuh manusia saling ngakal mengakal dalam bidang apapun. Ya kan? Kalau Anda berdagang, telur kecil campur telur besar dijual, harganya jangan turun, tetap jual harga standar. Kan maunya untung lebih gede karena dicampur telur besar telur kecil. Ya. Di dalam bidang hukum, kenapa avokat itu ngotot membela kliennya? Karena dia mau akal mengakal supaya mencari celah hukum supaya kliennya dapat dibebaskan, minimal hukumannya ringan, mencari celah diakalin gimana cara. Dalam bidang rohani juga sama, ya enggak? Kalau perpuluhan itu adalah untuk orang Israel, bangsa Yahudi yang sistemnya masih imam. Nah, dipakai sistem Imam Harun, bukan Imam Melkisedek, Imam Harun, ya kan? Suku Lewi lagi. Tapi banyak pendeta ngakal mengakali, dia ngeles. Kita juga kan suku Lewi, nah full timer, kan begitu. Nah, seperti kalau kita balikin lagi, suku Lewi ini datang dari mana? Ya kan? Orang Yahudi bukan, kan Israel bukan, ngikutin agamanya Yudaisme juga bukan. Terus dari mana datangnya? Ya kan semua kan ngakal mengakal sebenarnya. Ya kan, supaya bisa ngeles gitu, biar tepat sasaran. Ya, hukumnya saya udah bilang, orang yang tidak berkualitas ditaklukkan oleh orang yang berkualitas. Bicara gampangnya, orang goblok selalu diperbudak oleh orang pintar. Terus ditanya kepada saya, terus salahnya di mana Pak Ade? Nggak ada yang salah, memang hukumnya seperti itu.
Orang yang bodoh selalu diakalin sama orang pintar. Cuma ATM yang nggak bisa diakal-akalin. Diakalin gimana, saya bisa aja saya ngeles. Enggak. Cuma kalau Anda mau menjawab saya, jangan sampai saya ngomong. Kalau saya ngomong, Anda akan timbul penderitaan nanti. Itu aja ya. Kalau Anda ngeles terus sama saya, jangan suruh saya jawab. Kalau saya jawab sampai saya ngomong, Anda pasti timbul penderitaan. Nah, ini saya kadang-kadang diem aja. Ya terserah Anda. Saya udah tahu ilmunya. Pokoknya orang yang bodoh selalu diakalin sama orang yang pintar. Ya nggak ada yang salah, emang hukumnya seperti itu kok. Kan manusia, sesama manusia, asal uang, perhatikan, asal uang pasti mengakal ya. Kalau lu nggak ada duitnya, siapa yang mau ngakalin lu? Kan nggak ada. Masalah uang, mau perpuluhan, janji iman, persembahan sulung, nah masalah hukum juga itu kan dibayar advokat, ya kan? Ya kan? Telur juga dicampur besar kecil, itu kan demi apa? Untungnya gede kan, uang. Ya kan, jual barang ilegal fungsinya apa? Ya memang uang juga semua. Asal urusan dengan uang, manusia sama manusia saling ngakal itu udah hukumnya itu. Jadi kita ngomong fakta aja. Tapi kadang-kadang kalau saya ngomong terlalu jujur, itu ada yang menderita masalahnya. Menderita deh kalau saya ngomong apa adanya, mau nggak? Asal urusan uang, pokoknya manusia sama manusia saling mengakal. Terus gimana caranya supaya kaya? Kata Timothy Ronald, lu miskin karena lu goblok gitu. Ya gampang, lu goblokin aja orang yang bodoh. Terus gimana tafsirannya Pak Dernanya? Tafsirannya basing-basing aja, terserah. Ya, yang penting bagaimana kamu menggunakan ayat-ayat Tuhan supaya orang bodoh itu dengan sukarela bisa memberikan kau uang. Kalau bidang motivator, sekarang motivator kenapa pada kaya semua? Jawabannya ngapa? Karena pengikutnya banyak dan lu bayar seminar itu. Benar? Bayar itu dapat duit. Kenapa pendeta kaya? Karena pengikutnya banyak dan store uang kan? Kan begitu. Gampang aja. Mau bidang sekuler boleh, mau bidang rohani juga boleh. Pokoknya asal pengikutnya banyak dan mau bayar, lu kaya. Tuh, kalau ngomong apa adanya dengarnya nggak enak ya. Kalau ngomong apa adanya nggak enak. Bidang apapun, Mbak. Jadi mau rohani atau sekuler sama. Motivator kalau nggak ada yang ikut seminarnya nggak dapat duit kan dah. Justru wah bagaimana kiat menjadi sukses begini. Pengikutnya harus banyak, yang ikut seminar harus banyak karena mereka bayar. Dari seminar itu bayar. Sama dengan hal-hal rohani. Kalau pengikutnya banyak, ya nggak, Anda store duitnya kan banyak kepada pendetanya. Duitnya kaya semua. YouTuber kalau nggak ada followernya bisa banyak dapat duit nggak? Iya, semuanya setor uang. Jadi bodoh-bodohinlah orang yang sudah bodoh gitu. Masalah tafsir belakangan gitu. Ngaco nggak apa-apa, yang penting orang tertarik supaya bisa store uang. Itu kan hukum, jadi saya nggak ngomong dunia atau sekuler sama. Asal followernya banyak, pengikutnya banyak, bisa store uang. Cuma ATM ini yang jarang ngomongin uang. Saya memang selalu tetap kuat dengan visi saya. Saya mau gayanya ya kayak biksu Tong Samcom, kayak gurunya Sun Gokong, nggak pernah ngomongin duit gitu. Karena nonton film Sun Gokong kan mana Tong Samcom ngomongin duit. Gokong, Sachin, dan Cupakai. Seandainya setelah kita mengambil kitab suci ke barat, seandainya kita tidak bisa menjadi Buddha, tetapi sesungguhnya seandainya kita banyak berbuat kebajikan kepada sesama, sesungguhnya dalam hati kita sudah menjadi Buddha. Kan begitu. Tinggal robah sedikit aja dengan jadi Kristen. Seandainya kita visi ini gagal, tidak bisa menjadi seperti Yesus, tapi dengan kau berbuat kebaikan, sesungguhnya dalam hatimu engkau sudah menjadi seperti Yesus. ATM itu jarang ngomongin duit itu. Kayak orang anti duit. Enggak. Saya maunya kalau ada pelayanan, pergi, orang itu kasih amplop sama saya, ya terima kasih. Tapi seandainya tidak ada amplop, besok diundang lagi, saya tetap pergi dengan semangat. Saya maunya seperti itu. Jadi motivasinya karena apa? Kan ada lagunya kalau nggak salah, Jacqueline. Alasannya karena apa? Tuhan. Lagunya gimana, Bu? Yang alasannya. Semua karena alasannya itu Tuhan. Bukan alasan karena uang. Lagunya Jacqueline tuh ya. Pokoknya Tuhan adalah alasanku. Ya.
Jadi kalau Anda diundang khotbah, nggak ada, seandainya orang itu datang, habis selesai khotbah kamu dikasih amplop, itulah berkatmu. Tapi kalau nggak dikasih amplop, minggu depan diundang lagi, datang lagi tetap dengan semangat. Kan kok saya udah bilang, khotbah itu adalah bagian daripada sedekah. Tapi yang umum nih saya ngomong fair. Kalau Anda diundang khotbah nggak ngasih amplop, besok lu undang lagi, dia bilang, tunggu Pak ya, saya lihat dulu Pak, jadwal saya penuh atau tidak Pak. Langsung dia begitu. Saya sesama pendeta masa nggak tahu sih? Kalau enggak, saya kalau diundang, saya orang mau mendengarkan, saya punya kebijaksanaan aja, saya sudah terima kasih. Saya prinsipnya seperti orang kawin, menikah. Kalau Anda menikah, ngundang orang, kondangan tuh, ngundang orang. Kalau orang itu sudah datang, Anda harusnya sudah terima kasih. Jangan ngarepin angpaunya. Datang aja lu udah terima kasih. Kalau nggak ada yang datang gimana? Anda ngarepin angpau. Oh, ini angpau. Ini kelas undang banyak, angpaunya banyak lah saya nikah nih. Jadi kalau nggak ada yang datang gimana? Karena yang namanya Anda menikah kan Anda sedang berbahagia. Sedang berbahagia, sedang membagikan kebahagiaan itu kepada orang lain. Jadi kalau orang itu sampai sempetin ngasih datang ke pernikahanmu dan dia tidak memberikan angpau, Anda sudah terima kasih ya. Udah datang karena pestamu jadi ramai. Nah, saya punya karakter tuh seperti itu. Jadi kalau orang masih mau mendengarkan kebijaksanaan saya sudah terima kasih, amplop belakangan. Dikasih syukur, nggak kasih ya nggak apa-apa. Diundang lagi saya datang dengan semangat. Cuma kalau jauh, kalau jauh ya tolong dibantu pesawatnya. Ya kalau saya terbang ke Solo, khotbah di sana. Kalau benar-benar nggak ada biaya pesawatnya, tekor bandar nanti. Kan biaya pesawatnya terbang ke Solo jauh. Kan begitu. Ya kalau masalah apa nggak dikasih juga nggak apa-apa. Ya jauh-jauh terbang cuma dikasih amplop 100.000 sih nggak apa-apa. Yang penting tiketnya tolong bayarin, nggak ke Solo tuh jauh soalnya. Nah, jadi motivasinya alasannya karena Tuhan. Oke. Faktanya ya, Yudas Iskariot mati dan isinya tertumpah keluar. Artinya tak ada lagi kasih karunia Allah dan itu adalah free will manusia. Dengar nih, setiap orang itu ukuran kasih karunianya berbeda-beda. Jadi kenapa ukuran berbeda? Kalau sampai dalam saat-saat detik terakhir, saya bilang di lantai 27, pas lewat lantai 20, dia berkata, Tuhan ampuni saya. Jikalau pengampunannya diterima Tuhan, saya yakinkan orang itu pasti tidak mati. Karena pengampunannya diterima. Orang itu pasti tidak mati. Lantai 27, lewat lantai 20, tiba-tiba Tuhan ampuni saya. Brak! Sedikit lagi mau jatuh. Tapi kalau dalam detik-detik terakhir, pertobatanmu diterima oleh Tuhan, saya pastikan orang itu tidak mati. Karena Tuhan kalau sampai seorang bertobat itu diterima pertobatannya, maka Tuhan nolong orang tidak setengah-setengah. Nggak seperti manusia. Ya saya maafkan kesalahannya tapi proses jalan terus. Apa bedanya? Oh ya, dosanya saya ampunin tapi pecah-pecahlah kepala kau. Itu si karakter manusia itu. Nggak boleh hal itu diterapkan kepada Tuhan, nggak boleh. Jadi kalau sampai pertobatannya diterima Tuhan, dia pasti selamat. Tapi kalau sampai tidak selamat, memang tidak diterima pertobatannya. Tuhan menganggap kamu loncat dari lantai 27 adalah bagian daripada free will-mu. Kembali kepada Yudas. Yudas itu bisa saja kita berandai-andai. Tadi kan berandai-andai lantai 20 bertobat. Kita juga bisa berandai-andai bahwa Yudas pada saat-saat sakaratul maut, Tuhan ampuni saya Tuhan. Kalau pertobatannya diterima Tuhan, saya pastikan Yudas Iskariot tidak akan mati. Tahu gimana caranya? Atau talinya putus, atau tiba-tiba ada orang lewat sana ditolongin, nggak jadi mati. Karena pertobatannya diterima, pasti orangnya diselamatkan. Itu jalannya.
pikiran Tuhan. Itu pasti kehendak Tuhan. Dan hati Tuhan tuh seperti itu. Tidak seperti manusia setengah-setengah kalau nolong. Artinya gini. Setiap manusia itu punya ukuran kasih karunia yang berbeda-beda. Makanya kalau misalnya kasih karunianya Yudas oleh Tuhan ditambah sedikit saja, maka Yudas tidak akan mati. Saya sudah bilang, Tuhan itu, saya pernah saksian, tidak berkewajiban untuk menolong manusia. Dengar ya. Tuhan itu tidak punya kewajiban untuk nolong manusia loh. Karena semuanya dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, dan bagi Dia kemuliaan sampai selama. Nggak ada loh. Jadi seandainya kamu diciptakan, hiduplah sudah punya modal hati nurani, hiduplah. Seandainya Tuhan tidak nolong hidupmu, Anda tuh tidak bisa komplain loh. Karena Ayub berkata, apa manfaatnya jikalau manusia berbuat baik? Apa manfaatnya juga jikalau manusia berbuat jahat? Jawabannya langsung dijawab. Jikalau manusia berbuat baik, menguntungkan sesamanya. Jikalau manusia berbuat jahat, merugikan sesamanya. Ada urusan dengan Tuhan nggak? Nggak ada. Dengar nih. Tuhan tidak berkewajiban untuk nolong manusia. Saya waktu ingat kan, waktu saya sakit, saya pernah cerita, naik motor, saya udah demam bener, naik motor udah nggak sanggup, udah goyang. Saya berkata, Tuhan sebentar lagi aku mati. Udah gak kuat lagi, mau jatuh naik motor saya itu. Tuhan langsung, dah saat-saat yang begitu Tuhan masih ngomong, Hendy anakku, aku Tuhan tidak berkewajiban untuk menolong engkau. Mau mati, mati aja tuh. Di situ saya berkemuka, iya ya. Saya dasarnya apa nuntut Tuhan itu? Kan udah dikasih hati nurani, ya jalanilah dengan bijaksana. Apa urusannya dengan Tuhan? Tapi kalau sampai Tuhan mau menolong manusia, itu karena anugerahnya, kasih karunianya. Anda ini udah calon neraka semua. Karena bukan karena kasih karunia bisa selamat nggak? Nah, kan semuanya kan anugerah. Kalau Anda sampai terjun di lantai 27, sampai engkau tidak mati dan engkau selamat, itu karena kasih karunianya. Tinggal tambah dikit kasih karunianya, selesai. Yudas gantung diri lagi sakaratul maut. Kalau sampai ditambah sedikit aja kasih karunianya, Yudas tidak akan mati. Kasih karunia adalah sebenarnya kamu tuh nggak wajib aku tolong, tapi karena aku punya anugerah, aku dengan niat hati untuk menolong kamu. Itu kasih karunia itu. Kamu tuh nggak layak sebenarnya. Karena kamu sudah punya modal hati nurani. Masa minta pertolongan saya lagi? Nggak ada urusan kok. Artinya gini, setiap manusia kalau tanpa ada kasih karunia, dia pasti game over. Siapa? Yang hampir sempurna satu-satunya rasul adalah Paulus. Tapi Tuhan bilang apa? Cukuplah kasih karuniamu kepada kasih karunia kepadamu. Nggak lama kan dipancung oleh Kaisar Nero, mati dia. Karena nggak ada, Tuhan udah bilang cukup kasih karuniaku kepadamu. Ya nggak lama habis minta Injil dia dipancung oleh Kaisar Nero. Karena Tuhan tidak nolong lagi, karena udah cukup. Saya pernah berkata bahwa khusus ATM tidak boleh Tuhan kasih ngomong cukuplah kasih karuniamu. Kalau bilang cukup bisa saja 90%. Kalau bilang cukup bisa saja 99%, benar? Berarti kan cukup. Nggak bisa lebih lagi. 99 mati ATM udah. 99% nggak sempurna. Bagaimana Tuhan bisa menyempurnakan kita orang dia bilang cukup? Kan harusnya tamat. Barang siapa belajar seorang guru, ya setelah dia tamat dia akan sama dengan guru. Gimana mau tamat orang dibilang cukup? Renungannya seperti ini. Kalau di dalam hidupmu, setelah engkau berdoa, engkau menjalani kehidupanmu, dan apa yang kau inginkan itu
tidak terjadi, tetapi hal lain yang terjadi, sebenarnya engkau tanpa sadar engkau telah mengikuti kehendak Tuhan. Setuju nggak nih? Apa yang kau doakan itu tidak terjadi. Oke, apa yang kau doakan itu tidak terjadi, malah hal lain yang terjadi. Sebenarnya tanpa kau sadar, kau telah mengikuti kehendak Tuhan. Artinya yang kau doakan bukanlah kehendak Tuhan, karena dia tidak terjadi. Justru hal lain yang terjadi. Artinya tanpa kau sadar, kau sedang mengikuti apa yang maunya Tuhan. Kalau engkau dikurung kayak ayam, dikasih makan, mati sih nggak mati. Tapi ya itu ngap-ngap. Tapi karena dikurung, namanya dikurung ya, itu mara bahaya, tidak bisa masuk juga. Namanya orang itu dikurung, masalah nggak bisa masuk, kitanya juga nggak bisa keluar. Dari dalam terasa buntu, tapi dari luar juga masalah nggak bisa masuk. Itu sebenarnya tanpa kita sadari, kita sedang mengikuti kehendaknya Tuhan. Artinya sebenarnya kasih karuniamu tuh pol, kan nggak ada masalah kata Tuhan. Cuma aku kurung dikit, buntu apa-apa, kau tidak berhasil. Cuma masalah kan juga nggak pernah datang kata Tuhan. Sebenarnya engkau sedang kasih karunia-Nya pol sebenarnya. Loh, orang nggak ada masalah tuh kasih karunia-Nya pol loh. Orang yang nggak punya masalah tuh kasih karunia-Nya pol. Dengar nih saya ngomong nih. Makanya Yesus waktu dilemparin batu nggak kena, lolos dia. Waktu dia Farisi itu marah, lalu Tuhan Yesus mau didorong ke jurang, lolos juga. Jadi masalah tidak bisa menyentuh. Orang di dunia ini yang tidak punya masalah, yang masalah tidak bisa datang, itu kasih karunia-Nya pol. Emangnya mau kaya, tapi besok kena kanker, itu masalah loh. Maunya kaya, ya hidupnya nggak tahu, tiba-tiba ditabrak mau motor, dar, kakinya hilang. Itu kasih karunia-Nya nggak pol. Secara iman kita mempertanyakan guardian angelnya kemana, sampai kaki saya hilang satu ditabrak mobil. Orang yang tidak ada masalah, tidak bisa mendengar, itu kasih karunia-Nya pol. Baru kubuka kan, kasih karunia-Nya pol kalau kamu nggak punya masalah. Walaupun hidupmu buntu, tapi masalah juga nggak bisa masuk karena dikurung dia oleh tembok berapi. Ayub itu dibilang engkau memagari dia dengan tembok sekeliling. Loh, masalah bisa masuk nggak? Nggak bisa. Selama Tuhan temboknya itu tidak dibuka, bisa masalah? Nggak bisa. Terang agak engkau berkati dia Tuhan, dan engkau memberikan dia tembok berapi, tembok sekelilingnya, dan apa yang dia kerjakan selalu berat. Masalahnya temboknya itu masalahnya. Itu perlindungan pol dia, kasih karunia-Nya pol. Makanya nggak pernah ada masalah si Ayub. Benar? Setelah temboknya dibuka, Tuhan bilang silakan. Nah udah, masalah masuk kan? Masalah masuk langsung. Nih denger ya. Kalau kita bukan atas dasar kehendak kita cari masalah, seharusnya masalah tidak bisa datang. Tapi kadang-kadang manusia ini kan ada enggak ngehnya. Tapi bukan niat saya untuk cari masalah, tapi kadang-kadang enggak ngeh. Kalau kasih karuniamu pol, di saat engkau tidak ngeh, Tuhan langsung cegat dengan guardian angel supaya tidak terjadi apes, kecelakaan dan musibah. Waktu kau enggak ngeh, pol kasih karunia-Nya, temboknya sekeliling engkau. Kamu waktu kau enggak ngeh, kalau ditanyakan kan bukan niat Tuhan, tapi yang cuma enggak ngeh aja. Niat itu kayak orang mau bunuh diri, gantung diri, minum baikon, itu kan niat namanya. Kiranya enggak niat bunuh, tapi ini kecelakaan mau datang sampai tidak pernah terjadi, itu pol kasih karunia-Nya. Saat di sarkok enggak. Mana kita tahu, kita kadang-kadang lihat kiri kanan kayaknya kosong nih, pas nyebrang mobil nongol, kan bisa terjadi begitu. Kan bukan niat saya mau bunuh diri kan. Tapi kalau kasih karunia-Nya pol, tidak akan pernah terjadi. Karena Tuhan adalah tempat perlindungan yang sempurna. Di dunia ini tidak ada tempat yang aman. Kamu bilang taruh di bank aman. Kalau
Banknya dirampok orang, duitmu hilang juga. Kau sangka taruh di safety box emasmu tuh taruh di bank itu aman. Kalau gedung BCA-nya terbakar, emasmu meleleh semuanya. Kan ada safety box kan, nyimpan emas di bank itu. Mau simpan di mana coba? Oh ya, kamu supaya tempat yang aman tuh mau simpan di mana? Hanya satu tempat yang paling aman sempurna itu hanya Tuhan. Ini harus pakai iman ini. Oke. Jangan dengerin apapun perkataan teolog mengenai bunuh diri yang selalu rasional, karena manusia yang terlalu rasional itu akan merugikan kehidupan manusia. Ya, jauhi dirimu bermain gambling dengan maut, itu adalah jiwamu yang dipertaruhkan. Jadilah bijaksana dalam hidup ini, ya. 1 Timotius 2:12, ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Tuh, hidup bijaksana. Argumennya luar biasa sih emang. Kalau seorang misionaris, dia sudah menginjil ke mana-mana, tapi di saat hari terakhirnya, dia merasa putus asa, lalu dia bunuh diri. Saya percaya kasus seperti ini, dia pasti selamat. Dia udah nginjil abis-abisan misionaris, wah udah nginjil kemana. Tapi di saat-saat terakhirnya, dia putus asa, lalu dia bunuh diri. Saya percaya imannya tetap menyelamatkannya. Loh, Alkitab berkata, ya, iman itu bisa kandas. Alkitab berkata iman itu bisa kandas. Pernah baca nggak? Iman itu bisa buka. Coba tulis kandas di Perjanjian Baru. Coba tolong dibuka. Ada Alkitab apa namanya handphone. Coba buka. Tulis di Perjanjian Baru kandas, ada nggak? Iman itu bisa kandas. Orang yang bunuh diri adalah menunjukkan keputusasaan, tiadanya pengharapan. Sedangkan Alkitab berkata bahwa kita dengan iman mempunyai pengharapan. Loh, waktu itu nggak punya harapan, putus asa, imannya kandas. Ada nggak iman kandas? Coba dibaca. Coba dibaca pakai mic biar masuk rekaman. Ada nggak? Hah? Nggak ada 3 kan? Ada tulisnya imannya kandas. Yang imannya kandas, bukan yang perahunya kandas, tapi imannya kandas. Ada nggak? Ya, coba dibaca. Ya, yang imannya kandas itu. Ada. Iman manusia itu bisa kandas. Kandas itu udah tenggelam. Kandas itu tenggelam maksudnya. Kalau kapal itu kandas, tenggelam tuh. Apa? Coba, silakan, monggo. 1 Timotius 1 ayat 19. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itulah kandaslah iman mereka. Oh. Menolak hati nurani imannya kandas. Kan saya sudah bilang, seandainya nggak ada Alkitab, harus mengikuti suara hati. Jadi sebenarnya, sorry, kecil sedikit volume, selalu denging. Ya, kurang sedikit volumenya. Jadi sebenarnya Tuhan kita nih sama makhluk itu nggak ada bedanya. Orang yang dipilih dan makhluk itu nggak ada bedanya sebenarnya. Karena harkat, martabat, dan derajat manusia di mata Tuhan sama. Tuhan itu adil. Jadi saya tidak pernah pernah mengatakan bahwa di luar Kristen pasti masuk neraka. Itu nggak boleh. Mereka punya modal nih. Orang yang di luar yang tidak terpilih, mereka sudah punya modal hati nurani dan berbuatlah hati nurani dan perbuatan. Kalau kita pakai iman dan taat, ini pakai hati nurani dan perbuatan, yang ini pakai iman dan taat. Fair, adil jadinya. Yang nggak dipilih kan berarti kan tidak dididik Tuhan toh. Ya mereka punya hati nurani. Tinggal bagaimana perbuatan, apa maka mereka mengikuti hati nuraninya. Nah, kalau kita iman dan taat. Terus kita ada pertanyaan bagus dari Ferry. Kalau gitu Pak D, hati nurani, so gede sedikit, agak terlalu kecil. Ya. Kalau gitu hati nuraninya orang Kristen dan yang tidak dipilih sama nggak? Sama. Antara orang yang dipilih sama yang
makhluk itu hati nuraninya sama. Lalu fungsinya firman itu apa? Fungsinya firman itu adalah membasuh supaya hati nuraninya murni. Tidak tercampur tahayul. Saya pernah khotbah tentang 5 polusi hati nurani. Budaya, apalagi banyak lah ya. Saya udah lupa itu juga. Jadi ada 5 polusi hati nurani. Ya, budaya itu bisa mempengaruhi hati nurani. Dia jadi tercampur tahayul ya, kayak gini ya. Kalau orang Cina itu punya kepercayaan apa? Kalau lagi bangun rumah, tiba-tiba keluarganya ada yang mati, itu bangun rumahnya harus berhenti dulu. Katanya bisa sial. Jadi diteruskannya tahun depan. Tapi kan tanggung tinggal masang keramik doang, ya nggak bisa. Nah, waktu dia bilang, enggak, kita lagi bangun rumah tapi apho kita meninggal. Udah berhenti dulu bangun rumah. Jadi ngurusin aphonya kubur sampai waktunya tahun depan boleh lanjut lagi. Nah, kita kan didoktrin seperti itu. Akhirnya kita, tapi sebenarnya secara logika ini tinggal pasang keramik doang nih, rumah udah selesai. Tapi kalau nggak diikutin, hati nuraninya nyangkut, terganggu dia. Itu maksud saya. Hati nuraninya jadi tidak termurni, tercampur oleh tahayul. Yang makhluk ini yang pakai hati nurani dan perbuatan, dia tercampur tahayul dia, ya kan? Hati nuraninya bagus nih, perbuatannya mulia, bijaksana, tapi dia tercampur apa? Oh, kenapa kamu hari ini bisa jadi orang kaya? Karena di kehidupan 1000 tahun yang lalu kamu adalah orang yang suka nolong. Jadi sekarang reinkarnasi, kamu sekarang lahir jadi orang kaya. Nah, kalau kamu sekarang kaya, kamu banyak berbuat baik, nanti kamu 1000 tahun lagi kamu lahir jadi presiden gitu. Nah, karena kan karmanya makin numpuk. Itu tercampur. Jadi hati nurani itu nggak murni dia. Itu yang fungsinya firman. Maka firman itu selalu bilang, jauhilah dongeng-dongeng nenek tua. Itu nggak boleh itu. Di Kristen nggak boleh lagi. Karena hati nuraninya harus murni, nggak boleh tercampur budaya, tahayul, apapun namanya. Murni. Jalannya antara rasio dan hati nurani, sesuai dengan firman Tuhan. Jadi hati nuraninya nggak terganggu. Kalau dia terganggu artinya ada tercampur apa gitu. Oke, fungsinya firman. Jadi hati nurani makhluk dan orang nipil itu sama. Cuma kita sedang dimurnikan. Bisa masuk tercampur begini loh. Yang saya bilang, yang transgender juga bilang, saya menurut hati saya nggak bisa, jadi saya ini orang perempuan terkurung dari badan laki-laki ya. Hati nuraninya kan ya tuh nggak murni dia hati nuraninya nggak murni. Saya ini perempuan yang terkurung di badan laki-laki, saya katanya. Karena dia hati nuraninya nggak murni. Karena mungkin banyak bergaul dengan yang orang-orang yang sepergaul yang salah. Orang bisa jadi banci karena bergaul dengan orang itu. Kan hati nuraninya terganggu, dia tercampur. Nah, itulah fungsinya firman Tuhan, itulah. Makanya kita tidak boleh transgender, homoseks nggak boleh. Itu lagi dimurnikan supaya ini nuraninya jalannya nggak mengsong-mengsong, nggak bengkok-bengkok. Oke, terus. Sudah berapa menit? 33. Cepet ya. Hidup ini lebih penting dari apapun, bahkan lebih penting dari sekedar makanan. Oke, sekarang tentang bunuh diri lagi ya. Logikanya nih, rasionya nih. Hidup ini lebih penting dari apapun, bahkan lebih penting dari sekedar makanan. Lukas 12:3. Sebab hidup itu lebih penting dari makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Nangkap kan ya? Jadi Tuhan bilang, lu nggak makan sehari nggak mati, yang penting lu masih hidup. Jadi apa sih hubungannya sama bunuh diri? Nah, jadi berfokuslah dan berpikir pada yang hidup, dan hal-hal hidup. Jadi Tuhan mau bilang, lu putus asa itu nggak masalah, yang penting lu masih hidup. Jangan hidupnya dimatiin. Karena nggak ada makanan pun kamu nggak mati. Kan baru sehari 2 hari, nggak kan mati kok. 3 hari makan nggak? Mati nggak? Nggak. Tuh, pengamis kadang 3 hari nggak makan kok. Nggak mati. Yang penting hidup dulu. Jadi kalau orang berpikir
mau mati itu salah, karena berpikirnya hidup dulu. Kadang-kadang masalah mau mati, mau bunuh diri. Itu salah. Saya ada masalah, saya mau hidup. Harusnya begitu. Nah, ngomong lagi sama Timothy Ronald. Laki-laki itu adalah seorang fighter katanya. Setiap hari menjadi pahlawan untuk apa? Melawan yang namanya masalah. Itu masalah tidak akan pernah berhenti katanya. Selalu ada dalam kehidupan manusia. Dan kamu sebagai laki-laki harus melawan yang namanya masalah. Kalau nggak ada masalah, lu tiap hari main TikTok, main game, terus numpang wifi tetangga sebelah lagi. Itu neraka bagi laki-laki katanya. Oh, jadi berpikirnya hidup. Bukan masalah, hidupnya dulu. Karena mati adalah sebuah kegelapan dan tidak ada pengharapan dalam dunia orang mati. Masakan engkau mau mati sebelum waktunya. Artinya Tuhan lebih mementingkan orang hidup, maka jagalah kehidupanmu. Tuhan itu lebih mementingkan orang hidup, yang jangan mau pikir mau mati. Hidup dulu. Masalah makan gak makan urusan belakang. Tuhan penting hidup dulu. Kamu harus mempertahankan hidupmu. Gak boleh bunuh diri. Setelah kematian, tak ada lagi kasih karunia jika engkau keliru menggunakan free will-mu. Setiap orang diciptakan dengan hati nurani yang memberikan hidayah yang sama. Lengkap nih. Setiap orang diberikan hati nurani, mempunyai hidayah yang sama, petunjuk yang sama. Nah, di zaman Daud gimana bisa dia berzina dengan Batseba? Ya karena itu. Daud itu belum ada kasus namanya mengambil istri orang, belum pernah kasus, dia belum pernah lakukan. Baru inilah pas iseng-iseng di atas dia lihat ke bawah ada perempuan sedang mandi. Mulus miliar katanya. Sebenarnya waktu dia berpikir gini, wah, istrinya mau saya ambil nih. Tapi ada lakinya gimana? Nah, waktu dia berpikir gitu, dia kan tidak pernah melakukan, hatinya deg-deg-deg-deg-deg-deg. Deg-deg-deg-deg. Hah? Masa? Oh iya. Dia belum pernah melakukan, baru sekali ini nih. Ada rencana, istrinya mau saya ambil, cantik bininya. Tapi ada lakinya dia. Istrinya siapa tuh? Si Uria katanya. Waktu dia punya rencana tuh dalam hati, deg-deg-deg-deg-deg. Iya. Saya udah bilang, orang yang tidak pernah maling, itu kalau mau maling, deg-deg-deg-deg-deg. Tapi yang sudah biasa, saya kasih tau sambil nyanyi. Nyanyi apa gitu? Apel pertama kali aku malu-malu. Apel lah kan. Mangga langsung sambil putih sambil nyanyi dia. Kayak nggak ngedeg-degnya nggak ada lagi. Deg-degnya itu nggak ada. Maksud saya. Nah, kasusnya Daud, itu dia belum pernah melakukan untuk mengambil istrinya orang. Pasti deg-deg-deg-deg-deg. Kuat. Deg-deg-deg-degnya kuat. Tapi karena nafsunya lebih besar, hati nuraninya tidak dihiraukan. Sama kita juga, enggak. Kalau biasa nggak pernah nyontek, pas nyontek, kayaknya mukanya gitu gimana tuh, enggak? Ya, coba kalau yang udah ahli, coba teman-teman lihat teman-teman kamu waktu sekolah yang udah ahli, Anda pakai puter-puter kayak rokok gitu, aduh, contekan. Yang udah ahli, saya kasih tau, itu buku catatan ditaruh di meja. Nggak ada kan? Karena dia sudah biasa. Maksud saya adalah hati nurani kalau tidak dihiraukan, dicuekin terus lama-lama deg-degnya hilang. Kata tuh hati nurani, capek ngingetinnya. Makanya Alkitab berkata, orang-orang bangsa-bangsa yang tidak mempunyai hukum Taurat, mereka mempunyai suara hati. Itu yang akan bersaksi bagi mereka bisa membela dan bisa menuduh. Jadi kalau hati nuraninya, nanti ditanya, waktu dia nyontek kamu udah ingetin belum kata Tuhan? Ya, hati nurani saya mau tanya kata Tuhan. Kamu udah ingetin? Udah, capek Tuhan ngomongnya. Dia tetapnya santai. Ya udah saya diam aja lah dia. Deg-degnya udah hilang saya. Nah, ingetinnya capek. Tapi orang yang terus melatih hati nuraninya semakin sensitif, semakin deg-degan dia kalau mau berbuat. Deg-deg-deg-deg. Apapun, hal yang sekecil apapun sensitif dia, sensitif karena dilatih. Nah, Tong Samson tuh begitu keadaannya, dia sangat sensitif dia. Masalah sejat dikit pun dia
Karena dilatih, Pak. Dia selalu. Jadi waktu dia ngomong salah, dia udah tahu, aduh salah ngomong. Udah gak enak. Nah, kan? Dia terlatih dia. Kayak nggak dilatih ngomong sembarangan aja. Nah, jadi dia bilang, saya ngomong bener, tersinggung lah. Kan yang nggak deg-degan udah begitu tuh. Saya ngomong bener kok Pak Pendeta. Dia mau tersinggung aja. Deg-degan lu kamu tuh agak kurang deg-degan. Kurang apa? Gendang telinganya kurang begeter, terlalu tebal. Jadi gentongnya harus lebih kencang gitu. Orang ya yang biasa ngindarin salah, itu sedikit cepet ya. Ngomong salah dia aduh salah tadi saya ngomong Pak. Iya benar, kamu memang ngomong saya tahu jujur itu menyakitkan. Kalau sama ATM sih oke aja gitu. Tapi orang itu nggak sekencang kamu, kekuatannya beda. Kalau ATM malah ngomong jujur menyakit, saya akan bilang iya itu fakta. Kita harus terima, legowo nrimo impandum, itulah keadaannya. Sama orang luar nggak bisa, harus tepo seliro menjaga perasaan orang. Kemarin saya udah terangin, kenapa kita selalu mau ngomong gini gimana caranya, Nah, selalu setiap mau ngomong selalu WA, Pak ngomongnya gimana Pak WA-nya Pak, kan selalu begitu. Atau Bu susunan katanya gimana, kan selalu begitu kan. Itu karena kita mau menjaga tepo itu, menjaga perasaan orang lain. Sebenarnya hidup yang seperti itu capek loh sebenarnya. Capek nggak? Capek sebenarnya. Kalau saya langsung, Pak sorry ya, nuhun sewu dulu saya mau ngomong. Nah sekarang gitu kan. Tapi saya udah bilang, nuhun sewu Pak saya mau ngomong nih. Karena ngomong yang model begitu tuh nggak enak sebenarnya. Ngomongnya gimana? Susunan katanya gimana ngomongnya? Karena sebenarnya kan yang dijaga supaya orang itu tidak timbul penderitaan. Kita jaga supaya jangan menderita. Kalau dia kesel dia timbul penderitaan, dia tersinggung timbul penderitaan, dongkol timbul penderitaan, sakit hati dia timbul penderitaan dia. Batin yang model gitu tuh rapuh sekali, tapi kan kita capek. Makanya Anda ngerti nggak kenapa biksu tuh jarang ngomong? Nah itu. Itu masalahnya. Dia udah tahu kalau saya ngomong nih menderita nih orang. Oh mito. Dia nunggu apa? Nunggu apa ya kira-kira? Dia diem. Oh mita apa? Buddha bless. Dia nunggu apa? Dia nggak banyak ngomong. Dia nunggu apa? Kira-kira. Ayo. Terakhir pulang. Ayo. Saya nggak mau. Udah 30 menit lebih nih. Kira-kira apa? Oh mita apa? Dia nggak berani nggak ngomong. Dia takut tahu penderitaan kalau dia ngomong. Dia diem. Kayak cuek gitu. Dia nunggu apa kira-kira? Ayo biar bijak nih. Kenapa dia diem? Dia gak ngomong. Dia udah tahu kalau saya ngomong ini timbul penderitaan nih. Dia diem. Oh mitafu Buddha bless you. Kira-kira ya Tian, Isakar kira-kira nunggu apa tuh disuruh diem tuh? Saya kasih. Nunggu apa dia? Ngomong-ngomong aja Bante, ngomong-ngomong aja. Nggak bakal mau dia. Oh, dia cuma bilang, oh mita Buddha bisa. Itu diem dia. Dia berharap begini. Bante, selamat pagi. Saya mau nanya, saya punya masalah seperti ini Bante. Baru Bante bilang, oh kamu harus bijak. Begini. Ngerti? Dia nunggu lu tuh bertanya sama dia. Kalau gue ngomong lu menderita nanti. Ngerti Pak? Kan kita bisa menjelaskan kalau orang itu bertanya. Kalau orang gak nanya, dikasih tahu dia menderita. Sama nih. Saya gak pernah datang ke rumah bapak lagi nih. Terus bapak kan bingung bertanya, Pak kenapa sekarang jarang ke rumah? Biasa seminggu sekali atau seminggu 2 kali bapak datang ke rumah saya. Kenapa sekarang hampir gak pernah ya Pak? Bapak kan bertanya sama saya. Saya pasti ngomong, nuhun sewu Pak. Saya mau ngomong nih Pak. Bapak udah tanya soalnya. Saya kasih tahu nih. Kenapa saya gak datang ke rumah Pak? Udah gak pernah datang ke rumah Pak. Ngerti? Nah biksu tuh nunggu itu. Lu bertanya sama dia. Kalau dia ngomong langsung lu menderita, dia udah tahu. Sama kasusnya ATM. Saya sudah tahu. Tapi jangan paksa saya ngomong. Kalau ngomong lu menderita nanti. Itu bedanya ATM itu begitu. Jangan paksa saya ngomong. Kalau ngomong Anda menderita. Makanya saya diam. Kalau Anda, Pak,
mau nanya Pak Hendy, gimana? Kalau kamu nanya, kamu mau tahu, dengerin ya. Saya nunggu Anda tuh bertanya sama saya. Oke, sampai di sini dulu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, hamba-Mu telah selesai Tuhan. Berikan kami hati yang bijaksana Tuhan. Hidup lebih penting dari apapun. Hidup lebih penting daripada makanan. Hidup lebih penting daripada minuman. Hidup lebih penting daripada pakaian. Yang penting kami hidup dulu Tuhan. Oleh Tuhan, terima kasih Engkau telah memberikan pengetahuan pada hari ini supaya kami lebih mementingkan hidup daripada kematian. Kami lebih mementingkan bagaimana hidup yang bijaksana, bukan untuk niat bunuh diri Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.